Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya Bukit Tengkorak. Ada apakah dengan Bukit Tengkorak? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat untuk seluruh awak media serta para pemirsa dan termasuk YouTuber-YouTuber senior maupun YouTuber-YouTuber junior. Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat. Mari kita ikuti kisah selengkapnya. Ada apakah dengan Bukit Tengkorak? Saat itu ada salah satu pemuda alim dan bijaksana pulang dari pesantren, atau katakanlah zaman dulu dikenal adalah dari Padepokan Perguruan Putih. Di saat si pemuda itu berniat ingin pulang ke kota, turun dari bukit itu melewati Bukit Tengkorak dengan ditentengnya buntelan, katakanlah dari kain kanji. Kalau zaman dulu adalah kain kanji ya, yang diletakkan di pundak kirinya sambil berjalan. Tiba-tiba ada sesuatu yang hadir di hadapannya dengan berpakaian aneh, dengan tongkatnya, yaitu berkepala tengkorak. Lantas si pemuda tersebut, sekalipun dia tidak tahu apakah ini yang sebenarnya, namun dia hanya salah satu solusinya adalah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda ini bukan seorang pemuda sembarangan, karena sudah cukup lama di pondokan. Setelah lulus dari pondokan, katakanlah dari Padepokan Putih, seorang guru sudah meluluskan dan mempersilahkan untuk mengamalkan ilmunya. Tiba-tiba ada cobaan yang pertama setelah dia turun dari bukit, melewati Bukit Tengkorak itu. Lantas si pemuda itu melanjutkan pembicaraannya setelah ketemu dengan orang laki-laki aneh. Dia hanya mengenakan celana pendek, namun dengan bahan dari kulit-kulitan pohon, dan mengenakan tongkat yang berkepala tengkorak manusia yang ada. Lantas si pemuda itu uluk salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sampai 3 kali tidak terjawab. "Siapa Anda sebenarnya? Kenapa Anda menghalangi jalan saya?" kata si pemuda itu dengan lugasnya. Lantas manusia aneh mengatakan, "Tidak semudah itu kamu melewati jalan ini. Ini adalah daerah kekuasaan saya. Kau tahu, lihat sana. Itu namanya dikenal Bukit Tengkorak. Disinilah tempat di mana kami tinggal. Termasuk yang Anda lewati adalah lokasi di mana kekuasaan kami berada. Di sini adalah saya rajanya si Bukit Tengkorak," kata si orang aneh mengatakan demikian. Dengan senyumnya si pemuda itu berkata dengan lugas, "Hai manusia, mau Bukit Tengkorak, mau manusia aneh yang saya lihat, semuanya sama saja ciptaan Allah. Bahwasanya Allah menciptakan makhluknya bermacam-macam, termasuk Anda dan saya. Saya mau bertanya,
"Siapa Tuhanmu?" kata si pemuda itu mengatakan demikian. Lantas si manusia aneh mengatakan, "Kenapa kau tanyakan itu? Tuhan saya adalah ini yang saya pegang." Lantas si pemuda itu mengatakan kembali, "Itu hanya sebuah kayu yang dilengkapi dengan kepala tengkorak manusia. Berarti Anda selalu memakan korban manusia, sehingga Anda kedapatan tengkorak yang ada di tongkat itu," kata si pemuda mengatakan demikian. Lantas manusia ini tertawa terbahak-bahak. Memang betul, manusia kalau sudah jahat dimanapun berada, apalagi di lingkup sini, tidak akan pernah kembali dengan selamat, kata si manusia aneh mengatakan demikian. Lantas si pemuda itu melanjutkan pembicaraan. "Sudah berapa nyawa manusia yang jadi korbannya karena perbuatan Anda?" kata si pemuda itu mengatakan demikian. Lantas si manusia aneh itu mengatakan, "Tidak terhitung siapapun yang melewati lingkup di mana kekuasaan kami. Jangan harap kembali dengan selamat, termasuk kau." Lantas si pemuda itu mengatakan, "Silakan. Dimanapun saya berpijak di buminya Allah, tidak ada kekuasaan. Semuanya milik Allah untuk hambanya. Bukan orang seperti kau aneh," kata si pemuda itu mengatakan demikian. Lantas si manusia aneh menggerakkan tongkatnya yang terdapat atasnya adalah tengkorak. Digerak-gerakin. Lantas si pemuda itu dengan tenangnya dia berdoa. Begitu si manusia aneh mengatakan, "Kok nggak ada apa-apa, nggak ada reaksi apa-apa ya? Ini orang ada apanya ya?" Dia bergumam demikian. Lantas si pemuda itu mengatakan, "Kenapa? Kau bingung? Kenapa bicara sendiri? Kamu tidak punya Tuhan. Mau minta tolong sama siapa? Sama Bukit Tengkorak? Silakan. Yang sebenarnya adalah Tuhan kita adalah Allah yang Esa, bukan yang lain seperti kamu katakan tadi." Lantas si manusia aneh mengatakan, "Kurang ajar ya, kamu menyindir. Ini Tuhanku," sambil menunjukkan tongkat yang terdapat adalah tengkorak. Lantas mereka terjadi duel. Dengan mudahnya si pemuda itu menyingkirkan manusia aneh itu. Lantas tongkat yang ada tengkoraknya dilempar jauh-jauh, ditiup hingga terbakar sampai angus. Lantas si manusia aneh mengatakan, "Weh manusia, hebat ya, tongkat gua sama tengkoraknya terbakar angus hingga sampai jadi debu. Gua terjatuh nih, tersungkur seperti ini, sakit banget nih. Keluarkan ilmumu dan siapa anak buahmu, suruh hadir kemari, akan kubakar," kata si pemuda itu. "Kalau kalian kerjanya hanya ingin merugikan manusia, setiap manusia datang ke sini nyawa melayang, saya akan hanguskan kalian supaya kembali kepada asalnya, bukan di Bukit Tengkorak ini. Kalimat Bukit Tengkorak itu tidak apa-apanya, itu hanya cuman wacana, hanya ingin menakut-nakuti warga di mana warga tidak berani melewati ini. Hanya kebetulan warga yang tidak tahu melewati ini, itulah yang menjadi korban kalian." Lantas dia tertawa si manusia aneh mengatakan, "Ternyata kamu tahu juga ya dan punya nyali. Lantas mau apa?" kata pemuda itu. "Kamu sudah terjungkal. Lantas yang kamu puja-puja tongkat dan tengkorak itu udah angus, udah terbakar jadi debu." Lantas tiba-tiba si manusia aneh itu lari kencang menghantam si pemuda itu. Baru beberapa meter, kurang lebih 1 meter mendekati si pemuda itu, dia tidak bisa bergerak seperti patung. Lantas ditaboknya punggungnya oleh si pemuda itu, dia langsung merunduk. Lantas dia bingung, "Kenapa? Katanya mau mengejar saya, mau menyerang saya. Kamu baru ditepuk punggungnya tidak bisa apa-apa." Saya nggak punya apa-apa nih, nggak punya tenaga. Kok saya jadi begini?" kata si manusia aneh.
Demikianlah saudara, kisah nyata yang kami tampung dengan adanya Bukit Tengkorak yang ditakuti banyak warga. Kebetulan yang tidak jauh dari perkampungan itu, dengan adanya Bukit Tengkorak, banyak manusia-manusia hilang menjadi korbannya, sehingga jalan itu sepi, tidak ada yang berani melalui itu. Ternyata akhir daripada kisahnya, seorang pemuda yang turun dari gunung, katakanlah ingin kembali ke kota yang sudah lulus dari Padepokan Putih. Dialah kesatria putih yang telah menumpas kejahatan. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.